Tiga tipe orang dalam menjalani Ramadan. Kita yang mana nih? Tipe yang pertama, golongan yang pertama itu yang disebut dengan nama zalimul linafsihi. Ya, artikan sendiri itu. Tipe yang kedua, golongan tipe kedua itu disebut dalam bahasa Arab namanya muqtasidun. Dan tipe yang ketiga, golongan yang ketiga itu adalah tipe sabiqun bil khairat. Tipe yang pertama itu apa? Golongan yang pertama, orang yang menjalani Ramadan dengan kebaikan hanya di awal, lalu menutup dengan keburukan. Artinya apa? Pertama, semangat awal. Yang biasa maaf, yang nggak biasa sholat, ikut sholat. Semangat. Di akhir, off. Sholat enggak, puasa enggak. Itu golongan pertama. Sehingga disebut dengan golongan zalimul linafsi. Rugi sayang itu. Awalnya puasa, taraweh, sholat, baca Quran, di akhir nggak sama sekali. Buru-buru taraweh, buru-buru sholat. Itu tipe satu. Tipe yang kedua, golongan yang kedua, orang yang menjalani Ramadan dengan kebaikan di awal dan berusaha konsisten sampai akhir. Awal semangat banget, tengah-tengah semangat pasti, akhir kurang semangat. Pikirinlah, lebaranlah, gimana anak ini, sebagainya lah. Pulang kampung gimana nih, aduh, pusing. Awal puasa, tarawih, tahajud, baca Quran. Di tengah juga begitu. Puasa, tarawih, tahajud, baca Quran. Semangat. Di akhir, tadi rajin baca Quran. Biasa 1 juz sehari, jadi setengah juz. Dan begitulah. Mengendor. Puasa, tarawihnya mengendor, jarang tahajud. Di akhirnya itu ibadah mulai berkurang, turun semangat ibadah. Yang ketiga, tipe yang ketiga, kita yang mana sebenarnya nih? Kita lihat di akhirnya, lihat. Tipe yang ketiga, golongan yang ketiga itu menjalani Ramadan dengan kebaikan di awal dan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah menjadi lebih baik sampai akhir. Kalau bisa begini, awal semangat, tarawih, sholat tahajud, baca Quran 1 juz dari awal. Di tengah-tengah lebih semangat lagi, tambahin 1,5 juz. Di akhir 2 juz. Itu tipe orang ketiga nih. Di akhir justru dia semakin semangat, sangat semangat. Kenapa? Karena dia tahu di akhir itu, dan ulama sepakat ada namanya satu malam. Apa bu? Satu malam. Malam. Tolong tahun ini usahakan dapat, ya. Kalau perlu nggak usah deh nunggu 10 akhir. Dari awal malam kita tahajud, baca Quran, istighfar. Masa iya nggak dapat kan gitu logikanya? Dari awal tanggal 1 sampai 30. Masa iya nggak dapat? Ngapain malam? Tahajud, baca Quran, zikir, istighfar. Tolong, saya bolak-balik. Itu ada amalan khusus saat kita sahur. Amalkan ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran,
wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur usahakan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Itu Allah itu sudah mengapresiasi. Luar biasa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu punya amalan khusus, di antaranya adalah di saat sahur dia perbanyak istighfar. Kalau perlu istighfarnya sampai menangis. Ya Allah, satunya dosa ya Allah. Dosa saya nangis kalau perlu. Luar biasa itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat itu sangat mengistimewakan ada 310 dalam 3 bulan. Yang pertama itu 10 hari akhir Ramadan. Itu para sahabat, para alim ulama dulu itu justru makin semangat ibadah 10 hari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, 10 hari apa yo? Bulan apa? 10 hari awal bulan Muharram. Itu istimewa itu. Para sahabat itu mengistimewakan, luar biasa itu. Satu lagi, 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari akhir Ramadan, 10 hari awal bulan Muharram, dan 10 hari awal bulan. Itu sepakat para sahabat dulu itu semakin meningkatkan ibadahnya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 menit lagi. Saya hanya mengingatkan saja. Tolong, ini puasa kita selama 30 hari. Ini ulama membagi 3. 10 hari yang pertama, rahmat Allah dibuka lebar-lebar. Siapa yang istiqomah tarawihnya, puasanya, baca Qur'annya, dan sodakohnya, yakinlah itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong nih, mulai hari ini 10 yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu luas selebar-lebarnya ampunan. Siapa yang banyak membaca istighfar di 10 yang kedua, jangan tidur nih. Untung kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk bulan puasa, belum tentu tahun depan kita dapat. Tinggal harapannya enggak Bu ya? Tahun depan dapat lagi. Doa sama Allah Subhanahu wa taala umur panjang, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat di dalam surat Ali Imran 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu menuju ampun Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca istighfar. Nih, 10 yang ini nih, kedua nih. Tolong jangan tidur terus malamnya. Bangun bangun, nonton bola. Istighfar. Kapan Bu istighfarnya? Menjelang kita sahur, selesai sahur kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Ya. Dari tanggal 1 sampai kalau bisa sampai 30, jangan putus. Ketolkan di 10 yang kedua ini. Kenapa? Ulama sepakat 10 yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar ampunannya. Beda kalau sudah bulan Ramadan 10 yang kedua ini. Lebar sekali Pak. Yang terakhir kita sepakat para ulama bahwa 10 hari yang terakhir ini kesempatan. Apa itu? Allah akan membebaskannya dia dari neraka. Siapa yang puasanya itu nggak putus, tarawihnya makin ketol, witirnya, tahajudnya, baca pokoknya jangan sampai 10 hari yang terakhir kendor, rugi itu. Dosakan ya.
Di 10 yang terakhir ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lumayan, satu malam itu sebanding berapa tahun, Bu? Satu malam itu sebanding dengan 83 kurang lebih. Ya Ustaz, Sandi. 83 tahun. Tolong jangan sampai kelewat. Kalau dari tanggal 1 malamnya, tolong nanti 10 yang terakhir jangan sampai lolos nggak dapat Lailatul Qadar. Sayang sekali. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 10 menit ya. Mohon maaf kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.